Perkenalkan, nama saya Yosinari Purariani. Saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah pengolahan lingkungan budidaya perikanan. Kita masuk kepada slide yang pertama, yaitu potensi perikanan air laut di Indonesia. Kita tahu bahwa perikanan laut merupakan salah satu usaha perikanan dengan cara mengembangkan sumber dayanya dalam area terbatas, baik di dalam terbuka maupun tertutup. Sebagian dari budidaya perairan aquaculture yang melibatkan budidaya organisme-organisme lain, contohnya ikan kerapu, ikan Napoleon, Nemo, kuda laut, dan kakap merah. Berikut adalah jenis-jenis kultivasi. Yang pertama, ikan. Ikan yang budidayakan di keramba itu contohnya seperti ikan kakap, ikan kerapu, dan lain sebagainya. Berikut adalah udang. Udang dibudidayakan di air payau, sedangkan rumput laut dibudidayakan di air laut. Berikut adalah metode budidaya air tawar. Metode budidaya air tawar ini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sistem tradisional. Tradisional ini masih menggunakan kolam tanah, sedangkan semi-intensif adalah menggunakan beton. Yang berikutnya adalah intensif. Intensif ini juga sudah menggunakan beton. Kemudian super intensif. Super intensif ini seperti bioflok pada budidaya lele. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan budidaya super intensif. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihannya itu pH relatif stabil, tidak melakukan pergantian air. Limbah yang ada pada kolam budidaya akan didaur ulang menjadi pakan berprotein tinggi. Kekurangannya adalah tidak dapat diterapkan pada kolam atau tambak yang bocor atau rembes. Kemudian memerlukan aerator, pengamatan terus dan menerus. Apabila aerator berhenti, akan terjadi pengendapan bahan organik pada kolam. Jika flok pekat dan menyebabkan kematian, oksigen menjadi rendah. Berikut adalah lingkungan budidaya dalam mendukung kelangsungan budidaya laut yang berkelanjutan. Sektor budidaya perikanan memiliki peran sentral dalam mencukupi kebutuhan pangan global. Penting dilakukan untuk menjamin berkelanjutan aktivitas perikanan budidaya termaksud keberhasilan ketelusuran produk. Berikut adalah cara-cara budidaya ikan yang baik bagi segi lingkungan atau lahan pertanian. Itu yang perlu diperhatikan adalah lokasi, suplai air, tata letak, keberhasilan fasilitas dan kelengkapan, persiapan wadah budidaya, pengolahan air, benih, pakan, penggunaan bahan kimia, biologi dan obat ikan, kemudian penggunaan es dan air, dan yang terakhir adalah panen. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan pembukaan lahan untuk budidaya air tawar empang. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu pemilihan lokasi empang, kemudian pengeringan empang, memperbaiki tanggul atau pematang empang, kemudian pengolahan tanah dasar empang, perbaikan saluran keluar masuk, pengapuran dasar, pengairan kolam, dan yang terakhir adalah penebaran bibit ikan. Berikut adalah peran tekstur tanah dalam mendukung keberhasilan budidaya laut, yaitu tanahnya harus porous, kandungan pasir tidak lebih dari 20% sehingga air dalam kolam tidak habis diserap oleh tanah. Berikut adalah topografi lahan yang sesuai untuk budidaya laut, yaitu dekat dengan sumber mata air, kemudian jauh dari industri-industri. Berikut adalah sumber air, debit air, dan kontinu air. Ini adalah gambar pengambilan kualitas air untuk budidaya berkelanjutan. Berikut adalah iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca yang terjadi di suatu daerah tertentu dengan periode tertentu. Berikut adalah permukiman.
Permukiman atau daerah tempat bermukim. Konteksnya menunjukkan daerah tempat bermukim. Kalimat ini mestinya menggunakan kata pemukiman. Contoh permukiman yaitu pembangunan pemukiman secara masif membuat daerah puncak terancam rusak dan berpotensi longsor. Berikut adalah kawasan industri. Sebuah kawasan industri juga dikenal sebagai kawasan perdagangan. Adalah sebuah area yang dikhususkan dan direncanakan untuk tujuan pengembangan industri. Berikut adalah konstruksi tambak yang baik. Ini adalah gambar konstruksi tambak yang baik untuk budidaya perikanan. Berikut adalah pengolahan limbah sebelum dibuang di laut. Itu ada dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan secara bantuan. Secara alami itu pengolahan air limbah. Secara alami dapat dilakukan dengan membuat kolam stabilisasi, sedangkan secara bantuan itu pengolahan biasanya dilakukan di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Berikut adalah budidaya air laut dengan pendekatan lingkungan, konteks mangrove. Hutan bakau merupakan habitat yang baik untuk beberapa komoditi perikanan yang penting selama ini dibudidayakan di tambak, yaitu ikan bandeng, udang windu, udang putih, serta jenis crustacea lainnya seperti kepiting bakau. Berikut adalah potensi dan tantangan budidaya keramba jaring apung laut. Komoditas yang dibudidayakan dalam keramba jaring apung atau KJA tersebut yaitu ikan kerapu, yang mana ikan kerapu merupakan komoditas ekspor penting terutama ke Hong Kong. Namun permasalahan yang dihadapi oleh setiap kelompok dalam budidaya ikan kerapu yang ada di Kampung Makdoan yaitu pertumbuhannya lambat, ketersediaan pakan, dan mortalitas yang masih tinggi sehingga membuat biaya produksi semakin bertambah. Berikut adalah budidaya sistem polikultur ikan dan udang. Kita tahu bahwa polikultur adalah penggabungan dua biota dalam suatu wadah budidaya. Sistem budidaya udang faname dan ikan bandeng secara polikultur dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip budidaya yang telah diterapkan. Yang terakhir adalah tantangan masa depan budidaya air laut di Indonesia konteks lingkungan. Tantangannya adalah pemerintah membuat kebijakan yang lebih konduktif. Jadi kebijakan perikanan ini harus konduktif untuk tumbuhnya perikanan. Kemudian karena kita kultur daratan maupun kita negara kepulauan, namun orang paradigma daratan dan publik belum memahami pentingnya perikanan di negara kepulauan. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan selamat siang. Kita ketemu lagi di video berikutnya.